Ketegangan di Asia Timur kembali memanas. Cina dan Jepang, dua kekuatan besar dengan sejarah panjang persaingan, kini terlibat dalam konflik diplomatik yang semakin tajam. Dan semuanya bermula dari satu pernyataan dari Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Dalam sidang parlemen Jepang, seorang anggota oposisi bertanya, kapan situasi terkait Taiwan bisa dianggap mengancam kelangsungan hidup Jepang? Dengan nada tegas, Takaichi menjawab, jika ada kapal perang dan penggunaan kekuatan, itu dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup. Pernyataan yang tampak teknis ini sebenarnya punya bobot besar. Istilah situasi yang mengancam kelangsungan hidup adalah landasan hukum dalam Undang-Undang Keamanan Jepang tahun 2015 yang memberi izin bagi pasukan bela diri Jepang untuk terlibat dalam konflik bersenjata demi melindungi sekutu, termasuk jika serangan terjadi di sekitar Taiwan. Beijing langsung murka. Kementerian Luar Negeri Cina menyebut komentar Takaichi sangat tercela. Dan kemudian muncul sebuah unggahan yang membuat suasana semakin membara. Xue Jian, konsul jenderal Cina di Osaka, mengunggah ulang artikel tentang pernyataan Takaichi, lalu menambahkan kalimat yang dianggap sebagai ancaman. Kepala kotor yang menyodorkan diri harus ditebas. Komentar itu segera memicu gelombang kecaman. Tokyo mengajukan protes keras. Beijing membalas dengan protes balik, menuding Jepang telah melontarkan pernyataan provokatif soal Taiwan. Unggahan Xue dihapus, tapi bara ketegangan terlanjur menyala. Takaichi menolak menarik ucapannya. Ia menyebut pernyataan itu konsisten dengan posisi resmi pemerintah Jepang. Namun ia berjanji lebih berhati-hati dalam menanggapi skenario terkait Taiwan di masa depan. Situasi kembali memuncak ketika Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan peringatan dalam bahasa Jepang dan Inggris. Berhenti bermain api. Cina menegaskan bahwa intervensi Jepang dalam isu Taiwan akan dianggap sebagai tindakan agresi. Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong, bahkan memanggil Duta Besar Jepang. Ia menyebut pernyataan Takaichi sangat salah dan berbahaya, dan menuntut agar Jepang menarik ucapannya atau siap menanggung konsekuensinya. Duta Besar Jepang menjawab dengan tenang, posisi Jepang tidak berubah. Tokyo tetap mendukung penyelesaian damai isu Taiwan dan menolak tuduhan bahwa Jepang tengah memprovokasi. Namun Beijing melangkah lebih jauh. Cina mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warganya agar tidak bepergian ke Jepang. Langkah ini menjadi bentuk balasan paling signifikan dalam perselisihan ini. Cina menuding pernyataan Takaichi telah merusak hubungan kedua negara dan menimbulkan resiko bagi keselamatan warga Cina di Jepang. Langkah ini tentu mengguncang Tokyo. Kementerian Luar Negeri Jepang segera mengirimkan diplomat senior Masaaki Kanai ke Beijing untuk meredakan ketegangan. Namun belum sempat situasi mereda, Cina kembali mengeluarkan pernyataan keras yang melarang warganya bepergian ke Jepang. Jepang pun geram. Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengecam langkah Beijing. Menurutnya, tindakan Cina ini bertentangan dengan komitmen kedua negara untuk membangun hubungan stabil dan saling menguntungkan. Dan dampaknya tidak main-main. Menurut ekonom Takahide Kyuchi dari Nomura Research Institute, peringatan perjalanan Cina berpotensi merugikan Jepang hingga 2,2 triliun yen, lebih dari 14 miliar dolar Amerika. Jumlah yang cukup besar untuk mengguncang ekonomi Jepang yang sudah rapuh setelah mengalami kontraksi pertama dalam 6 kuartal. Tahun ini saja, 7,5 miliar wisatawan Cina berkunjung ke Jepang. Setiap wisatawan menghabiskan rata-rata 240.000 yen. Jika arus wisatawan itu terhenti, Jepang akan merasakan pukulan ekonomi yang sangat nyata. Kini dunia menunggu. Apakah ini hanya badai diplomatik yang akan berlalu? Atau awal dari eskalasi lebih besar antara dua negara dengan sejarah panjang ketegangan geopolitik? Satu hal yang pasti, hubungan Cina-Jepang sedang berada di titik paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Dan masa depan Asia Timur mungkin akan berubah karenanya.